Halo Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Albert. Saya di sini akan membahas ulang soal ujian yang diberikan oleh Pak Guru Riki. Oke, kita langsung masuk saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama bertanya tentang tuliskan pengertian matriks. Matriks. Nah, pengertian matriks adalah susunan bilangan-bilangan pada baris dan kolom tertentu. Nah, terus yang kita lagi, apa saja jenis matriks? Nah, yang pertama itu ada matriks nol. Matriks nol itu adalah matriks yang dimana semua elemennya bernilai nol. Oke, kita masuk ke matriks baris. Yang dulu itu ada matriks baris. Nah, untuk matriks baris adalah matriks yang dimana elemennya memiliki satu baris saja. Misalnya 1, 2, 3. Nah, ini dia satu baris. Nah, lanjut jenis matriks yang ketiga itu ada matriks kolom. Nah, kalau matriks kolom itu seperti ini. Nah, matriks kolom itu berbanding terbalik dengan matriks baris. Matriks kolom itu yang mempunyai satu kolom tapi memiliki beberapa baris, sementara matriks baris itu memiliki satu baris dan beberapa kolom. Lanjut, jenis matriks yang keempat itu adalah matriks persegi. Matriks persegi ini sering disebut dengan matriks n kali n, yang dimana baris dan kolom pada matriks ini sama. Contohnya 1. Ini dia. Lanjut ke jenis matriks yang kelima, ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah diagonal matriks itu bernilai. Ini dia. Lanjut ke nomor yang ke matriks yang keenam, ada matriks identitas. Nah, matriks identitas adalah matriks yang dimana diagonalnya itu bernilai 1. Sementara diagonal lainnya itu bernilai 0. Kita lanjut ke nomor 7. Matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang itu ada dua, teman-teman. Ada dia yang seperti ini. Ada dia yang seperti ini. Nah, dia itu tergantung baris dan kolomnya. Intinya baris dan kolomnya itu berbeda. Seperti ini. Ini matriks 3 kali 2. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Berbeda dengan ini. Ini matriks 2 kali 3. Ini kolomnya ada 3, barisnya ada 2. Itu dia matriks persegi panjang. Oke, sekian untuk nomor 1. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di sini diberitahu sebuah matriks yang berorder.
3 kali 4. Barisnya ada 3 dan kolomnya ada 4. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah jumlah elemen yang ini sebagai baris dan J ini sebagai kolom. Yang dapat kita artikan bahwa yang ditanya itu jumlah elemen yang barisnya lebih kecil daripada kolomnya. Contoh A12. Ini termasuk ini lebih kecil dari J. Kenapa? Karena baris lebih kecil daripada kolom. Di sini kita tambah A13 tambah A tambah A14. Nah, sampai 4 saja karena kolom hanya sampai 4. Ditambah A23 Oke, sampai sini ya, teman-teman. Jangan lupa. Ini kita jumlahin. Baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Itu min 3. Ditambah baris pertama kolom ketiga min 5. Baris pertama kolom keempat tambah 0. Baris kedua kolom ketiga 4. Baris kedua kolom keempat 2. Dan baris ketiga kolom keempat 1. Ini kita jumlahkan. Nah, maka dapat hasilnya min 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini diberitahu matriks A, matriks B, dan matriks C. Oke. Nah, dikasih juga suatu persamaan yang dimana 2 dikali matriks A dikurang matriks B ketika ditranspuskan sama dengan setengah dari matriks C ketika ditranspuskan. Nah, untuk pengerjaan soal ini memerlukan beberapa step, yaitu step yang pertama kita kalikan matriks A dengan 2. Nah, di sini V di sini itu bernilai 180 kalau di dalam sudut. 180 kan? 180 dibagi 3, maka kita peroleh cos 60. Oke. Di sini tetap 13. Di sini bernilai 180 tadi kan teman-teman. Kita coret jadi 30. Nah, 7 dikali 30 sin 210. 210 sin kuadrat V dikurang theta itu sama dengan sin kuadrat theta. Oke. Nah, kita kali masuk saja. 2 dikali A. Cos 60 itu bernilai setengah. Ini kita coret. Kita coret nilai A. 2 dikali 13 itu 26. Sin 210 agar mendekati 270 ini agar menghasilkan 270 ini memerlukan 60 derajat. Nah, yang dimana ketika sudutnya 270 dia itu berada di kuadrat ketiga, yang dimana cos itu bernilai minus. Nah, jadi di sini cos ya, ini sin nggak diambil karena cos 60 untuk mendekati 270 tadi. Jadi di sini 2 dikali min setengah. Kenapa min setengah tadi? Karena di kuadrat 3. Kalau di kuadrat 3 cos bernilai negatif. Kita lanjut 2
2 sin kuadrat theta. Nah, ini dia untuk matris A. Atau kita bisa bersihkan dulu. A minus 1 2 sin kuadrat. Ini dia untuk 2 kali matris A. Oke, kita lanjut ke matriks B. Oh, ini dikurang ya, dikurang matriks B. Kita langsung selesaikan saja. Logaritma 100. Logaritma 100 itu di sini tidak dituliskan berapa ya, 5 log berapa, x log berapa, misalnya di sini ada nilainya. Jadi teman-teman kalau tidak ditulis itu bernilai 10. Jadi 10 log 100, logaritma 100 itu berdua. Karena 10 pangkat 2 menghasilkan 100. X pangkat B sama C. Oke. Ini 90, 180 dibagi 2 maka menghasilkan nilai 90. Sin 90 itu 1, maka di sini B saja. Lanjut. Min, di sini ada min, cos di sini 180. Kita coret di sini maka hasilnya 60. Min cos 60 jadinya min setengah. Oke, kita bagi setengah. Sini tetap ya. B logaritma 5. Oh, ini dikali, ini bisa dipindah sini. Kalau dikali. Oke, ini kurang. Jadi kurang ini sama dengan matriks transpos C tadi. Matriks C ditranspos. Ini kita transposkan dulu baru kita kali setengah. Jadi 0 2 kali cos. Ini sudah kita transpos teman-teman. Sudah kita transpos langsung 2 cos 270 dikurang. Tukar baris dengan kolom kali C logaritma B kurang 16 ini 2. Oke, maka diperoleh hasilnya A dikurang 2. Ini kita kurangi dulu ya teman-teman. A dikurang 2, 26 dikurang B min setengah, ini min setengah 2 sin kuadrat alfa ditambah B logaritma 5. Ini tadi min, makanya sini jadi pos. Oke, ini ditranspos ya, sama dengan ini coba kita tarik setengah ke dalam 0. Kita tarik setengah ke dalam 0 cos 270 kurang theta. Di sini setengah C logaritma B dikurang 16. Lalu di sini 1 setengah kali 21. Oke. Nah, di sini langsung aja kita transposkan matriks yang di sebelah sana. Oke, jadi ketika transposkan A dikurang 2 itu tetap 26 dikurang B ditranspos ya, 26 dikurang B 26 dikurang B di sini min setengah ditranspos 2 sin kuadrat tambah B logaritma 5. Oke, ini sama nilainya tadi, nilai setengah C transpos 0 min sin theta C logaritma setengah C logaritma maksudnya itu setengah C logaritma B dikurang 16 sini 1. Oke,
ini dia sudah dapat kesamaan dua matriks. Nah, jadi kita samain ini. A dikurang 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh A sama dengan 2. Oke, lanjut. Tengah sama dengan setengah. Bisa. Setengah yang di sini. Setengah min setengah sama dengan min sin theta. Ini minusnya bisa coret. Jadi sin theta, jadi theta sama dengan sin sin tadi. Jadi ini dapat nilainya 30 derajat. Ini dikali ya, kali setengah. Oke. Nah, lanjut ke sini. Ini kita samakan dengan 1. 2 sin kuadrat theta tambah b logaritma 5 sama dengan 1. 2 sin kuadrat, tadi sini dapat 30 ditambah b logaritma 5 sama dengan 1. 2 dikali sin 30 tadi kan setengah, jadi setengah di kuadrat, jadi 1/4. Ini coret jadi setengah ini, ditambah b logaritma 5 sama dengan 1. Setengah langsung aja lah ya, bisa dikali ini. B logaritma 5 sama dengan setengah. Ini bisa tidak luas ini, jadi dikurang ya, makanya diproyeksinya ada setengah. Nah, 5 pangkat setengah B pangkat setengah sama dengan 5, yang artinya 5 sama dengan akar B. Akarnya ini kita pindahkan ke 5 ini, bisa dipindahin. Jadi B sama dengan 5 kuadrat, jadi B bernilai 25. Kita sudah dapat hanya 2. Kita sudah dapat 2. B-nya kita sudah dapat 25. Tetanya kita sudah dapat 30 derajat. Sekarang kita tinggal mencari nilai C. Untuk mencari nilai C, saya hapus dulu. Ya. Nah, untuk mencari nilai C, kita menggunakan persamaan ini. Kita samakan matriksnya. Oke. 26 kurang B sama dengan setengah C logaritma B kurang 16. Ya, logaritma B kurang 16. B nya tadi sudah dapat teman-teman, 25. Jadi 26 dikurang 25. B itu sudah dapat, ini 25 ganti saja. Setengah C logaritma 25 dikurang 16 ya. Langsung aja 9. Di sini langsung aja 1 sama dengan setengah C logaritma 9. Nah, ini bisa dikali silang, maka bisa diperoleh 1 sama dengan C logaritma 9. Sorry. Tidak jelas. Ini bisa dicoret. Maksud saya, ini bisa 3. Jadi 1 sama dengan C logaritma 3. Jadi kita peroleh 3 sama dengan C. Nah, untuk nilai C nya ini bernilai 3. Hanya sudah dapat 2, B nya 25, C nya 3.
dan sudutnya ketannya itu adalah salah satu sudut istimewa 30. Sekian untuk nomor 3, terima kasih. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui 3 buah matriks, masing-masing sudah ada nilainya. Oke. Nah, diketahui juga matriks A dikali matriks B sama dengan matriks C di kuadrat. Oke. Yang ditanya nilai ini kita tadi. Yang ditanya nilai X dan Y. Nah, pertama-tama kita kalikan dulu. Kita samain dulu dua matriks kanan dan matriks kiri. Kita kalikan matriks A dikali matriks B. X kuadrat Y. Dikali oke, kita kalikan dulu ini. Min 1,5 X kuadrat dikurang 3,5 Y kurang 3,5 Y. Lanjut, X kuadrat ditambah 2Y 7 dikali min 1,5. Di sini min 3 Nah, ini dia untuk matriks kirinya. Sekarang kita kalikan di matriks kanan. Kalikan baris pertama baris pertama Oke. Ini langsung aja kita samain. Min 7 dikali min 1,5 itu min 10,5. 7 dikali min 1,5 itu sama dengan min 10,5. Dikali min 3 dikali min 3,5. Ini hasilnya jadi positif. Nah, kebetulan jumlahnya sama. Min 10,5 ditambah 10,5, maka nanti hasilnya itu 0. Ya. Nah, lanjut. Kita samakan matriks di sebelah kanan. Nah, ini nanti hasilnya jadi matriks identitas. 1, 0, 0. Lalu tinggal kita samain. Sama dengan 1 ya. Nah, oke, ini kita bisa pindahin ya jadi min 2Y.
Oke. Nah, ini biar dia nilainya positif dan kita tidak capek nanti, ini kita kali negatif aja. Jadi 1,5 x kuadrat ditambah 3,5 y sama dengan min 1. Nah, sekarang sekarang tugas kita ganti nilai yang x kuadrat ini menjadi min 2y. Nah, jadi 1,5 dikali min 2y ditambah 3,5y sama dengan min 1. Oke, jadi ini kita kalikan. Hasilnya min 3y ditambah 3,5y sama dengan min 1. Oke, kita cobain karena mereka memiliki variabel yang sama. Jadi di sini 0,5y sama dengan min 1. Nah, 0,5 ini kan dikali 0,5y nya. 0,5 kita pindahin ke rumah. Y sama dengan min 1 per 0,5. Nah, itu sama dengan min 1 dikali 10 per 5. Nah, pembagian. Jadi nilainya itu sama dengan min 2 untuk nilai si y nya. Nah, tugas kita selanjutnya kita cari nilai si x nya. Oke, x kuadrat. Y nya sudah dapat, sama dengan min 2 dikali min 2. Nah, maka dapat hasilnya 4. Maka kita akarkan x sama dengan akar 4, yang berarti x nya bernilai plus minus 2. Oke, nomor 4 sudah selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Diberitahu sebuah matriks A, yaitu bernilai ini, dan diberi juga suatu persamaan, dan yang kita lihat itu nilai x dan y nya, nilai ini. Oke. Nah, jadi step pertama kita kuadratin atau kita kali lah. Kali. Tambah 2 dikali x 1 2 y kurang 17 1 0 0 1. Oke, lanjut. Ini kita kalikan matriksnya. X dikali x, maka kita peroleh x kuadrat. Min 1 dikali 2, maka kita peroleh min 2. Lanjut dengan sebelah kanan. X dikali min 1, min x. Min 1 dikali y, maka kita peroleh min y. Lanjut, 2 dikali x sama dengan 2x ditambah y dikali 2, 2y. 2 dikali min 1, min 2 y dikali y tambah y kuadrat. Oke, ini kita kali masuk dulu. 2x kurang 2 4 2y. Nah, ini dikali sini kurang 13 0 0 13 dengan 0 0. Oke, kita buat penelitian jadi sama ya. X kuadrat kurang 2 tambah 2x kurang 13 sama dengan. Nah, ini dia akan menjadi suatu persamaan kuadrat. X kuadrat kurang tambah 2x kurang 15 sama dengan 0. Nah, bilangan berapa yang dikali hasilnya dikali
Bilangan berapa yang hasil kalinya min 15 dan hasil jumlahnya positif 2? X di X 5 X tambah 5 X kurang 3, maka kita peroleh hasil X nya sama dengan 5 min 5 atau X bernilai positif 3. Ini untuk nilai X nya sudah dapat. Nilai X bernilai min 5 atau positif 3. Lanjut ke yang Y lah ya. Min 2 tambah Y kuadrat tambah 2Y kurang 13 sama dengan 0. Ini sama seperti persamaan ini. Jadi Y kuadrat tambah 2Y dikurang 15 sama dengan 0. Y nya bernilai sama dengan X tadi ya. Y sama dengan min 5 atau Y sama dengan 3. Ini hasilnya min 5 sama 3, hasil X nya juga min 5 sama 3. Oke, sekian untuk nomor 5, terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, diketahui matriks A tambah B 2,5, matriks AB kurang BA 1,325, matriks A kurang B 1, 0, 3, min 2. Ini tanya nilai determinan dari A kuadrat kurang B kuadrat. Oke, kita langsung masuk aja ke sifat aljabar ya. A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A kurang B kali A tambah B. Nah, A kurang B kali A tambah B itu sama dengan A kuadrat tambah AB kurang BA kurang B kuadrat. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam matriksnya. Ini kan matriksnya ini sudah diketahui. 1, 0, 3, min 2, 1, 5. A kuadrat kurang B kuadrat, ini mau kita cari, tambah ini 1, 3, 2. Oke, ini kita kali ya. Ini jadi 2, 1, min 6, 7. Ini hasil kalinya. Ini kita nilai dikurang 1, 3, 2, 5 sama dengan matriks A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, ini kita kurang aja, dikurang. Jadi ini 1 min 2 min 8 dan min 12. Nah, itu sama dengan matriks A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, ini kita tinggal cari nilai determinannya aja. Nah, kita cari nilai determinannya. Determinan A kuadrat kurang B kuadrat. Ini kita kali min 12. Ini kali ini jadi positif memang ya. Cuman rumus determinan itu dikurang. Jadi 8 min 8 kali min 2 positif 16, cuman ketemu min jadi 16. Maka diperoleh hasilnya 28. Oke, sekian untuk nomor 6, terima kasih. Soal yang nomor 7. Nomor 7 ada soal. Oke. Nah, diketahui semua matriks A nilai sebagai berikut dan dikasih tahu
ada suatu persamaan. Yang kita lihat itu nilai A, B, dan C nya. Oke, langsung kita buat matris A dikuadratkan. A 0 B C A B C tambah A B C sama dengan 2. Nah, matriks identitas itu matriks yang diagonalnya bernilai 1 sementara diagonal lain bernilai 0. Ini kan. Oke, kita lihat di sini A dikali A kuadrat ditambah B dikali 0 tambah 0. Lanjut A B tambah B dikali C B C. Lanjut 0 dikali A 0 C dikali 0 0, maka di sini tak bernilai 0. Nah, lanjut 0 dikali B 0 tambah C dikali C, maka di sini bernilai C kuadrat ditambah A B 0 C sama dengan 2 dikali matriks identitas. Jadi di sini nilainya 2 0 0 2. Oke. Ya. Nah, kita samain. Kita bentuk satu persamaan ya. Ini kita tinggalkannya. Nah, ada bentuk persamaan. Jadi di sini dapat A tambah di sini maka dapat hanya min 2 bernilai 2 atau A bernilai positif 1. Nah, lanjut kita pakai persamaan ini. C kuadrat tambah C sama dengan min sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat ini sama ya, maka kita buat caranya juga sama. Kita buat dalam persamaan dulu. Nah, nilai A dan C nya sudah dapat, maka kita masuk ke persamaan yang ini. Persamaannya. Oke. A langsung aja. A dikali B. Kita cari. Hanya kita ambil satu aja. Satu. A dikali B sama dengan B ditambah B dikali C sama juga, kita ambil satu juga tambah B ditambah B sama dengan 0 3B sama dengan 0 B sama dengan 0/3, itu sama nilainya dengan 0. Jadi di sini sudah dapat A nya, sudah dapat C nya, sudah dapat B, maka di sini A bernilai min 2 atau 1, B bernilai 0, dan C bernilai sama dengan A.
2 atau 1. Oke, sekian untuk jawaban nomor 7. Sekian, terima kasih.